Ya, warga ibu kota, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di berbagai titiknya pada hari ini. Dan aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap upah murah. Dan untuk mengetahui bagaimanakah jalannya aksi unjuk rasa, sudah ada sahabat kami Kutsiah Firdausi akan melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berbagai informasi menarik lainnya. Halo, selamat sore Uci. Ya Uci, informasi apa saja yang bisa Anda sampaikan langsung kepada warga ibu kota sore hari ini? Ya, selamat sore Pram. Halo warga ibu kota, senang sekali Jakarta Today kembali menemani sore hari Anda. Nah, hari ini ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi mogok kerja dan juga unjuk rasa untuk menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang memang menjadi tuntutan utama dari para buruh. Nah, termaksud nih ratusan buruh yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, tempat saya berada saat ini. Dan nanti kami akan hadirkan informasinya mengenai situasi terkini di sini, karena seperti dapat dilihat di belakang saya, saat ini aksi unjuk rasa juga masih terus berlangsung. Dan sebenarnya apa saja poin-poin yang menjadi tuntutan dari mereka nanti akan kami hadirkan informasinya. Namun selain itu, warga ibu kota, kita punya beragam informasi menarik lainnya yang terjadi di sekitar ibu kota Jakarta yang tim redaksi kami telah siapkan untuk Anda. Nah, warga ibu kota, untuk informasi pertama kita punya mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh di berbagai wilayah di Jabodetabek. Berikut ini adalah rangkumannya untuk Anda warga ibu kota. Seribu buruh dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia berkumpul di Pos 9, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 78 terkait pengupahan. Untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan, sebanyak 150 polisi gabungan Kepolisian Jakarta Utara dikerahkan untuk menutup akses jalan dari arah Yosudarso. Dan untuk mengantisipasi kemacetan, sejumlah kendaraan besar dialihkan menuju ke Jalan Enggano. Sementara itu, ribuan buruh melakukan aksi di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. Mereka beramai-ramai berjalan dan berhenti di beberapa tempat untuk menolak peraturan pemerintah tentang upah. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi ajakan mogok nasional terhadap buruh yang masih melakukan aktivitas bekerja di perusahaan. Akibat aksi jalan kaki ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan sepanjang 3 km. Aksi penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang pengupahan juga dilakukan 5.000 buruh di kawasan Cikupa, Tangerang. Aksi buruh ini direncanakan akan berlangsung selama 4 hari, hingga desakan buruh agar pemerintah membatalkan peraturan tentang pengupahan yang dinilai merugikan nasib buruh. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, warga ibu kota, memang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, tempat saya berada saat ini, sudah dilakukan sejak pukul 6 pagi tadi hingga nantinya akan berlangsung diperkirakan sampai 6 sore nanti. Nah, untuk mengetahui sebenarnya apa saja poin-poin yang menjadi tuntutan mereka selain mengenai PP nomor 78 itu, kita akan berbincang dengan salah satu perwakilan buruh yang berada di kawasan industri Pulau Gadung ini ya, dengan Mas Serianto. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas, ini kan sudah kesekian kalinya ya demonstrasi yang dilakukan. Ini mengapa memang PP ini menjadi sangat penting bagi para buruh? Iya, sudah ratusan kali ya Gerakan Buruh Indonesia, Komite Aksi Upah, kita melakukan aksi unjuk rasa secara damai. Terakhir itu tanggal 30 Oktober, ya, kemudian kita dipukul mundur oleh aparat. Dan hari ini terpaksa kita lakukan mogok kerja secara serempak se-Indonesia di 20 provinsi untuk meminta pemerintah mencabut, membatalkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan yang baru. Karena yang pertama jelas, PP yang baru ini menghilangkan peran serikat pekerja dalam perundingan Dewan Pengupahan, ya, dalam perundingan upah minimum. Kemudian yang kedua, PP yang baru ini menghilangkan item kebutuhan hidup layak yang selama ini dan masih tercantum dalam Undang-Undang 13. Artinya apa? Kita mau sampaikan kepada rakyat secara luas bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan peraturan pengupahan yang terbaru dengan menabrak ketentuan peraturan perundangan yang ada. Seharusnya peraturan pemerintah tidak boleh lebih rendah daripada undang-undang.
Tapi sudah ada statement dari Menteri Tenaga Kerja dan ini yang mengatakan kalau PP yang baru ini sebenarnya lebih menguntungkan buruh karena kenaikan upah bisa mencapai 11,5% jika dibandingkan sama peraturan pemerintah sebelumnya ini hanya 6-9% ini bisa naiknya. Ini gimana komennya? Ya, kami mau tegaskan di sini Menaker melakukan pembohongan publik. Karena kita semua tahu beberapa tahun terakhir kenaikan upah minimum kita lebih dari 11%. Bisa mencapai 20-40%. Tahun 2012 kenaikan upah minimum rata-rata di Indonesia, khususnya Jabotabek, itu mencapai 40%. Satu hal yang ingin kita tegaskan di sini, ini bukan hanya soal besar kecilnya kenaikan upah, tapi tentang sistem pengupahan yang baru yang tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, yaitu tadi ada peran serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan dalam ketentuan upah minimum. Yang kedua, ada tidak dimasukkannya item kebutuhan hidup layak. Ya, yang terbaru sekarang hanya menggunakan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang keliru, ini harus diluruskan bahwa pemerintah telah melakukan pembuatan sistem pengupahan yang melanggar konstitusi yang sudah kita atur. Oke, terima kasih ya Mas Herianto. Semoga pemerintah mendengarkan suara dari para buruh ini ya. Oke. Hidup buruh! Ya, warga ibu kota kita juga punya informasi mengenai memang aksi dari unjuk rasa yang dilakukan buruh ini sudah berkali-kali dilakukan, terutama sejak pemerintah melakukan mengeluarkan PP nomor 78 tahun 2015. Nah, sebenarnya apa saja nih yang menjadi tuntutan para buruh? Kita punya informasinya berikut ini untuk Anda. Seperti tak kenal lelah, ribuan buruh terus melancarkan aksinya demi mendapatkan upah layak. Polemik besaran upah minimum provinsi bak bola liar yang terus bergulir. Di Jakarta sendiri, kenaikan upah minimum provinsi mencapai 14,81% atau sebesar 3,1 juta rupiah. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Walaupun kenaikan upah minimum sudah ditetapkan, namun berbagai tuntutan tetap disuarakan para buruh. Di antaranya menolak formula kenaikan upah minimum yang didasarkan pada tingkat inflasi. Para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 25%. Meski upah minimum provinsi telah diketuk, namun buruh tak gentar memperjuangkan nasibnya. Kelayakan upah bagi seorang buruh memang diperlukan. Terlebih, tidak lama lagi kita akan menghadapi pasar bebas pada Desember. Warga ibu kota ini sebagian buruh di kawasan industri Pulau Gadung ini sedang beristirahat nih di sini nih. Karena mereka sudah capek nih, katanya unjuk rasanya sudah dilakukan sejak pagi hari. Nah, kita tanya nih, Mbak, emang sudah dari jam berapa, Pak? Dari jam 8 dari pagi, Pak. Jam 8 pagi. Sampai jam berapa nih, Pak? Kira-kira jam 6 lah. Mungkin sekitar jam 6, Pak. Nanti sampai kapan unjuk rasanya, Pak? Ya mungkin sampai tanggal 27 kali, Pak. Karena ya kita nunggu dicabut PP 78 tahun 2015. Ya, tetap semangat ya semuanya. Ya, warga ibu kota kita punya informasi mengenai aksi unjuk rasa buruh di daerah Tangerang ini mengakibatkan kemacetan. Nah, sepanjang apa kemacetannya? Berikut ini informasinya. Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh di berbagai titik, sejumlah arus lalu lintas menjadi tersendat. Salah satunya di ruas Jalan Raya Serang yang menghubungkan kota dan Kabupaten Tangerang. Kemacetan bahkan mencapai 3 km. Para pengguna jalan yang melintas di wilayah ini mengeluhkan adanya aksi buruh yang mengganggu sejumlah pengendara roda 4. Kenapa, Bang? Ya, terganggu. Yang lain. Merasa terganggu adanya demo ini. Iya. Udah nunggu kemacetan berapa lama, Bang? Dari tadi, Bang. 2 jaman. Diketahui ribuan buruh melakukan mogok nasional menuntut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 segera dicabut. Untuk menghindari tindakan anarkis, petugas gabungan dari kepolisian serta TNI diturunkan untuk mengawal ketat aksi buruh ini. Dari Tangerang, Sukron memberitakan.
Ya, untuk mengamankan aksi unjuk rasa para buruh ini diturunkan berbagai aparat keamanan dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Polres Jakarta Timur. Ini juga tadi kami lihat ini ada mobil water cannon dan juga ada mobil anti huru-hara yang sudah di standby-kan di sini sejak pagi hari untuk mengantisipasi jika nantinya aksi unjuk rasa ini berlangsung ricuh. Nah, untuk informasi bagi Anda pemirsa, ini aksi unjuk rasa para buruh ini masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan atau hingga hari Jumat esok. Nah, berikut demikian informasi dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita kembalikan ke rekan Pram di studio. Ya, terima kasih banyak Uci telah berbagi informasi bersama kami warga ibu kota dan semoga pemerintah pun segera menanggapi tuntutan para buruh ini.